Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukma Ramdhani Yusuf. Di sini kami akan menjelaskan materi kelima, yaitu laporan keuangan, arus kas, dan perpajakan. Saya akan membahas pengertian laporan keuangan, fungsi, dan tujuan dari laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan adalah berkas yang berisi data transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu yang mana berkas tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai pembahasan evaluasi untuk perkembangan usaha ke depan. Selanjutnya, fungsi dari laporan keuangan. Yang pertama, alat mengetahui kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Untuk melihat aktivitas usaha atau kegiatan operasional perusahaan apakah telah berjalan baik ataupun sebaliknya, bisa kita lihat atau analisis melalui laporan keuangan. Misalnya, pada laporan laba rugi kita bisa melihat keuntungan perusahaan. Jika keuntungannya tinggi, itu berarti kinerja perusahaan dapat berjalan baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Namun, jika terjadi sebaliknya, maka perlu dilakukan evaluasi serta tindakan lanjutan, dan itulah fungsi dari laporan keuangan. Yang kedua, dasar penyusunan rencana kegiatan perusahaan. Informasi yang berisi tentang kemampuan perusahaan dalam mengelola kegiatannya selama satu periode bisa dilihat pada laporan keuangan. Informasi kemampuan yang dimaksud adalah dari segi penggunaan dana keuangan. Informasi keuangan tersebut tentu dapat membantu perusahaan dalam penyusunan rencana kegiatan perusahaan yang efektif dan bisa dilakukan manajemen sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, fungsi laporan keuangan yang ketiga yaitu sebagai alat mengendalikan perusahaan. Fungsi laporan keuangan juga sebagai gambaran tentang beberapa faktor yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang. Misalnya saja, di saat suatu perusahaan mempunyai banyak piutang yang tertunggak di perusahaan lain, maka sebagai antisipasi yang dilakukan perusahaan adalah mengurangi jumlah penjualan kredit dan meningkatkan penagihan piutang. Gambaran tentang informasi keuangan tersebut dapat memudahkan manajemen perusahaan dalam mempertimbangkan langkah selanjutnya. Yang keempat, dasar pembuatan keputusan dalam perusahaan. Seperti yang sudah banyak dijelaskan sebelumnya bahwa adanya informasi keuangan yang tersedia di laporan keuangan adalah dapat memudahkan pihak manajemen perusahaan dalam mengambil kebijakan atau membuat keputusan untuk melakukan kegiatan demi mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Fungsi laporan keuangan selanjutnya yaitu sebagai pertimbangan dan pertanggungjawaban pada pihak ekstern. Pihak yang menjalin kerjasama dengan suatu perusahaan bisa disebut sebagai pihak ekstern. Contohnya, perusahaan yang menginvestasikan modalnya atau lembaga perbankan yang memberikan pinjaman perusahaan tentu ingin juga melihat perkembangan perusahaan tersebut melalui laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Inilah fungsi laporan keuangan sebagai bentuk pertimbangan dan fungsi pertanggungjawaban, misalnya kepada lembaga pemungut pajak yang membutuhkan laporan keuangan untuk menghitung jumlah pajak perusahaan. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 yaitu memberikan suatu informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan juga arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Dan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, tujuan laporan keuangan merupakan sebagai penyedia suatu informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang memiliki manfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, informasi posisi laporan keuangan yang harus dihasilkan dari kinerja dan aset suatu perusahaan sangat dibutuhkan oleh sejumlah pemakai laporan keuangan, baik sebagai bahan evaluasi dan maupun juga sebagai bahan perbandingan dalam melihat dampak dari suatu keuangan
yang dapat timbul dari suatu keputusan ekonomis yang diambilnya. Informasi keuangan perusahaan yang diperlukan juga bertujuan dalam menilai dan juga meramalkan apakah suatu perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang mampu menghasilkan keuntungan yang lebih baik, sama, ataupun dapat lebih menguntungkan. Dan informasi perubahan posisi keuangan perusahaan untuk memberikan suatu manfaat dalam menilai kegiatan investasi atau pendanaan dan juga operasi suatu perusahaan selama dalam periode tertentu. Selain sebagai penilaian kemampuan suatu perusahaan atau suatu laporan keuangan yang harus memiliki tujuan dalam bahan pertimbangan suatu pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Alfauzan, NIM 190502043. Baik, di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan materi yang kedua, yaitu tentang komponen laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi sendiri merupakan perpaduan antara pemasukan dan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan bersangkutan. Pertama, untuk laporan laba adalah laporan pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk laporan rugi adalah berapa banyak pengeluaran yang mesti dikorbankan oleh perusahaan tersebut demi bisa mendapatkan keuntungan. Guna dari membuat laporan laba dan rugi ini adalah agar mampu menilai kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, sekaligus sebagai bentuk review perusahaan atas berbagai keputusan, apakah lebih banyak mendatangkan dampak positif atau malah sebaliknya. Baik, yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Ekuitas atau modal tentu tak ubahnya sebuah roda yang menjalankan perusahaan. Hal ini membuat tiap perusahaan harus memiliki kontrol penuh terhadap modal yang dimiliki, tidak terkecuali dalam memperhatikan perkembangan modal yang dimiliki oleh perusahaan dari waktu ke waktu. Pembuatan laporan perubahan ekuitas atau modal memiliki maksud untuk mengetahui perkembangan perusahaan, apakah berjalan ke arah yang diinginkan atau malah sebaliknya, di mana hal ini bisa dilakukan dengan melihat hak kepemilikan modal dari perusahaan tersebut, tentu dengan jumlah periode yang telah ditentukan. Struktur pembuatan laporan ini sendiri terdiri dari investasi, saldo, laba, dan rugi, hingga kepemilikan pribadi. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga adalah neraca. Laporan neraca yang diperlukan perusahaan sendiri terdiri dari 3 hal paling utama. 3 hal yang dimaksud adalah aktiva, kewajiban, dan modal, di mana 3 hal yang telah disebutkan barusan haruslah berada dalam ukuran yang seimbang demi kebaikan perusahaan itu sendiri. Yang keempat adalah laporan arus kas. Aliran kas dalam perusahaan seringkali digunakan demi kebutuhan produksi perusahaan tersebut. Untuk itulah harus dibuat sebuah laporan baku yang menjelaskan secara detail dan juga rinci tentang kas perusahaan, mulai dari aliran kas yang masuk ke perusahaan hingga aliran kas yang keluar dari perusahaan. Tentunya hitungannya tergantung berapa periode yang diinginkan. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Untuk laporan yang terakhir bisa dibilang adalah rangkuman dari semua laporan yang telah dibuat. Hal tersebut disebabkan karena catatan atas laporan keuangan merupakan sinergi dari laporan-laporan neraca, laporan arus kas, hingga laporan realisasi anggaran yang dibuat dengan metode naratif. Pembuatan laporan ini akan berguna bagi pihak manajemen perusahaan untuk mengambil berbagai keputusan penting perusahaan yang kedepannya, yang tentunya untuk bisa mewujudkan visi perusahaan dan juga keuntungan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wahyuningsi. Di sini saya akan membahas tentang sistem perpajakan Indonesia. Pertama, pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan kepada negara. Saat membayar pajak, negara tidak akan memberikan imbalan langsung. Pajak bersifat memaksa dan hasil pengangkutannya digunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat.
Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Pada uraian di bawah ini disajikan berbagai sistem perpajakan. Yang pertama, official assessment. Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungutan pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasti dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. Dan bagian kedua, self-assessment. Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung perhitungan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Peran institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum, pemeriksaan, dan penyelidikan pajak. Sistem perpajakan Indonesia. Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan pada tahun 1983, reformasi perpajakan Indonesia menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda. Ordonansi PPS 1925 dan Ordonansi PPD 1944. Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari sistem official assessment menjadi sistem self-assessment. Kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Baiklah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan apabila ada materi kami yang kurang dipahami atau kurang jelas, boleh ditanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.